bisa diraih. Ya. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Sebentar, tunggu dulu. Saya share screen materi kuliah dan dalam bentuk slideshow sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita akan mempelajari bab gerak dalam dua dimensi. Gerak dalam dua dimensi ini, kalau nanti Anda ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dibaca di buku acuan utama, yaitu buku survei, bab 3 dan bab 4. Kalau ingin mempelajari di buku-buku fisika dasar yang lain, yang kemarin sudah saya berikan adalah buku Giancoli, bisa juga mengecek di situ. Saya lupa kalau di Giancoli bab berapa, nanti bisa dicek sendiri. Kalau yang dimaksud gerak dalam dua dimensi itu secara umum adalah lanjutan dari gerak satu dimensi kemarin. Ini juga masih bagian dari mekanika dan secara khusus lagi bagian dari kinematika. Kemarin kita sudah mempelajari kinematika satu dimensi, di mana kalau dalam kinematika satu dimensi, benda bergerak hanya dalam satu sumbu saja. Bisa itu sumbu X atau bisa itu sumbu Y. Sumbu X biasanya identik dengan gerak yang sifatnya horizontal. Gerak horizontal. Di mana kalau gerak-gerak horizontal itu biasanya terkait dengan kasus-kasus seperti kalau mobil yang bergerak, itu mobil direm dan sebagainya itu. Kemudian ada juga gerak yang dalam arah sumbu Y. Gerak dalam arah sumbu Y itu berarti gerak yang secara umum bisa sumbu Y, bisa sumbu Z ya Pak. Kadang ada yang memakai sumbu Y, kadang ada yang memakai sumbu Z. Nah itu secara umum adalah gerak yang arahnya itu vertikal. Nah gerak yang arahnya vertikal itu identik atau salah satu contohnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Ya. Kemarin hal itu sudah kita pelajari. Yang dengan demikian kita mengenal ada gerak yang searah sumbu X atau horizontal. Kita juga mengenal ada gerak yang dalam arah sumbu Y atau Z atau gerak yang vertikal. Dan di dalam bab ini kita hendak mencoba mempelajari kalau gerak itu dianggap bisa berada di sumbu X dan sumbu Y atau secara umum dikatakan geraknya itu dua dimensi. Jadi dia tidak hanya searah sumbu X dan atau tidak hanya searah sumbu Y, tapi mungkin gerakannya itu ada di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu disebut secara umum adalah gerak dalam dua dimensi. Kalau gerak dalam dua dimensi, itu artinya gerak itu secara umum harus diperhatikan arahnya, dan kemudian kalau mungkin gerak itu ada unsur penjumlahan atau pengurangan atau perkalian, maka kita perlu memperhatikan aturan operasi matematika yang terkait dengan besaran vektor. Karena ingat, gerak, besaran-besaran yang ada di dalam gerak itu adalah posisi, itu besaran vektor, kemudian pergeseran, atau displacement, itu besaran vektor, kecepatan itu juga besaran vektor, sehingga kalau gerak itu dalam dua dimensi, sangat dimungkinkan kita nanti akan melakukan operasi-operasi terhadap besaran vektor. Nah, untuk itulah di awal-awal bab gerak dua dimensi ini kita akan membahas dulu masalah vektor ini. Masalah vektor ini secara umum mestinya di SMA Anda sudah pernah mempelajari, tetapi tidak ada salahnya untuk kita merefresh, menyampaikan ulang secara cepat tentang apa itu vektor. Dan mungkin di matematika, di pelajaran atau di kuliah matematika, nanti Anda juga akan mendapatkan hal-hal yang terkait dengan masalah besaran vektor. Nah, itu adalah pengantarnya.
Selanjutnya kita lihat, kalau misalkan kita mempunyai benda A, nah, ada pertanyaan di manakah A itu berada, maka A itu di tempat A itu diacu ke suatu kerangka acuan. Ini kemarin kita sudah pelajari. Jadi A, untuk menunjukkan letak dari A, itu kita membutuhkan suatu kerangka acuan. Kerangka acuan kita sudah mengenal ada koordinat kartesian. Koordinat kartesian dalam 2 dimensi digambarkan sebagai berikut. Ada sumbu X yang arahnya horizontal, kemudian ada sumbu Y yang arahnya vertikal. Di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu ada pusat acuan. Atau dalam bahasa Inggris kadang disebut sebagai titik origin, titik nol. Biasanya disimbolkan dengan O atau disimbolkan dengan nilainya, yaitu 0,0 kalau dalam 2 dimensi. Kalau dalam 3 dimensi berarti 0,0,03. Nah, ini adalah kerangka acuan. Ini sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya, kalau kita mau mengatakan posisi A itu dalam bentuk vektor posisi, maka cara mengungkapkan vektor posisi A itu adalah dengan cara menarik garis lurus dari titik origin atau dari pusat acuan ke titik A berada, seperti gambar ini. Nah, ini adalah vektor posisi dari A. Vektor posisi itu berarti digambarkan mempunyai jarak, nilainya R. R ini nilai atau besar atau panjang dari titik O, titik pusat acuan, ke titik A. Dan kemudian vektor posisi itu juga mempunyai arah. Arah ini secara mudah itu disimbolkan dengan sudut. Dalam gambar ini disimbolkan dengan besaran sudut theta. Sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan ini vektor posisi ini, vektor posisi A. Nah, ini adalah sudut theta. Sudut theta ini sedemikian rupa sehingga dalam melukiskan atau menggambarkan arah dari vektor A, maka kita bisa mengatakan dengan arah vektor A adalah membentuk sudut theta. Bisa juga dikatakan seperti itu. Membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Kalau membentuk sudut theta terhadap sumbu X, itu artinya arahnya seperti yang ada di gambar slideshow saya. Nah, dengan demikian, itu tadi, vektor A itu tadi adalah penggambaran besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nilai dari besaran vektor dilambangkan dengan panjangnya, sedangkan arah dari besaran vektor dilambangkan dengan anak panah. Seperti digambarkan di sini. Kemudian, vektor A di dalam sistem koordinat kartesian itu digambarkan seperti berikut. Sama seperti tadi. Vektor A ini dalam sistem koordinat kartesian bisa dibagi atas atau bisa diuraikan menjadi komponen-komponen yang mendukung vektor A tadi. Komponen dari vektor A itu pertama adalah AY, kemudian yang kedua itu adalah AX. Kita bisa perhatikan AY itu nilainya adalah Anda bisa tarik ujung dari anak panah vektor A itu
ditarik ke kiri sehingga berpotongan. Berpotongan itu berarti membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Jadi garis yang ditarik dari ujung anak panah A, kemudian ditarik secara horizontal, ini membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Nah, itu berarti nanti ketemu di suatu titik, katakanlah itu titik AJ gitu. Nah, dari titik O ke titik AJ itu adalah komponen vektor A yang searah sumbu Y. Dengan cara yang serupa, kita bisa mendapatkan komponen vektor A yang searah sumbu X. Itu digambarkan seperti ini. Ada AX, arahnya mendatar. Vektor A itu dikatakan mempunyai panjang A. Vektor A mempunyai panjang A. Ingat, ya, cara menuliskan besaran vektor itu adalah dengan menuliskan bold. Jadi A, kalau A tebal, itu berarti besaran vektor. Bisa juga huruf A atau sembarang huruf, tetapi dengan diberi tanda panah di atasnya. Cara menuliskan besaran, ingat bisa dengan bold, bisa dengan ada tanda panah di atasnya. Di kuliah ini atau di buku seringkali kita lebih banyak menggunakan tanda vektor dengan suatu huruf yang di bold, ditebalkan. Nah, vektor A, ingat sekali lagi, vektor A itu kan terdiri dari nilainya dan terdiri dari arahnya. Untuk nilainya, nilai dari vektor A itu adalah panjang dari titik O ke ujung anak panah. Karena ini hanya nilainya saja, maka kita bisa menulis panjang dari atau nilai dari vektor A itu dengan simbol A seperti ini. A italik, A miring. Sedangkan arahnya seperti tadi itu bisa dituliskan dengan menuliskan sudut theta seperti ini. Nah, selanjutnya komponen vektor A atau AJ yang nilainya saja seperti tadi vektor A, tadi kan mempunyai komponen AX dan AY. AX itu sebenarnya adalah vektor juga, AY itu sebenarnya vektor juga. AX itu arahnya ke sumbu X, AY itu arahnya ke sumbu Y. Kemudian nilai AX itu adalah AX tapi yang italik seperti tergambar di sini. Sedangkan AY nilainya adalah AY juga, tetapi cara menuliskannya AY italik. AJ italik itu panjang dari O ke AJ, AX italik itu panjang dari O ke AX. Nah, hubungan antara A dengan AJ adalah AJ sama dengan A sin theta. Ingat, mengapa seperti itu? Karena sin itu pengertiannya adalah, ya, kalau ada sudut di sini, sin theta itu berarti sama dengan panjang garis yang ada di depan dibagi ini sisi miring. Jadi di depan sudut dibagi sisi miring. Itu adalah sin theta. Dengan demikian sisi miringnya adalah A, kemudian depannya ini di sini adalah AY. Maka kita dapatkan sebenarnya sin theta itu sama dengan AJ per A. AJ per A. AJ per A itu berarti ini ada A, ada kalikan AJ per A. Maka A dengan A-nya coret-coret, maka yang sebelah kanan itu juga sebenarnya nantinya akan sama dengan AJ. Sehingga rumus bahwa AJ itu diberikan sama dengan A sin theta itu adalah terbukti benar. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjut. Dengan cara yang sama kita dapatkan
AX itu sama dengan A cos theta, karena cos theta itu ingat sisi yang samping dibagi R. Dan kemudian kita dapatkan besaran vektor. Dari rumus besaran vektor kita dapatkan bahwa nilai A kuadrat itu sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat. Nilai ini juga bisa diperoleh dari dalil Pitagoras, dari rumus Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan ini, samping kuadrat plus samping kuadrat. Sehingga A itu sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat seperti ini. Dan kemudian kita dapatkan tangan theta itu sama dengan AJ per AX. AJ per AX. Ini sudut theta, tangan itu depan per samping. Depan per samping. Maka tangan theta sama dengan AJ per AX. Nah, bisa dimengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Lanjut ya. Kemudian dari sistem vektor yang digambarkan dengan A seperti tadi, di mana A bisa diuraikan dalam bentuk komponennya AX dan AY tadi, kita bisa mendapatkan ya, ada yang namanya vektor satuan. Vektor satuan. Vektor satuan itu adalah kalau misalkan kita punya vektor AX gitu, yang searah sumbu X ini, kita punya vektor AX, maka kita akan bisa dianggap mempunyai vektor I. I ini berarti arahnya sumbu X. Ini adalah vektor yang searah sumbu X, di mana nilai dari vektor ini adalah sama dengan satu satuan. Sedangkan J itu adalah vektor yang searah sumbu Y, yang nilainya sama dengan satu satuan. Dan nanti kalau 3 dimensi, ada tambahan, ada K. K itu vektor yang arahnya searah dengan sumbu Z, dan nilainya sama dengan satu satuan. Kembali ke sistem 2 dimensi. Dengan demikian, oh ya sebentar, maaf. Cara menuliskan vektor satuan, itu bisa dilambangkan yang searah sumbu X, kadang dilambangkan dengan huruf I, kemudian ada tanda, istilahnya ada yang menyebut caping, gitu. Seperti segitiga tapi tidak ada garis yang di bawah. Ada tanda caping, I caping. Kemudian itu ada juga huruf J caping. Nanti kalau ada Z, ya berarti Z caping. Nah, itu berarti vektor satuan. Vektor satuan kadang ditulis juga dalam bentuk tidak IJK, tetapi menjadi XYZ. X-nya tapi X kecil, kemudian ada tanda caping di atasnya juga. Jadi X caping, Y caping, atau Z caping. Jadi bisa kombinasi IJK caping, bisa juga kombinasi X, Y, Z caping. Nah, terus kembali ke sini. Selanjutnya, ya, dengan memperhatikan pengertian dari IJ dan memperhatikan pengertian dari vektor A secara umum seperti ini, di mana tadi vektor A itu kan berarti sama dengan, ingat, vektor A yang begini ini berarti kan sama dengan A, sama dengan vektor A plus vektor AJ begitu. Maka kita bisa menulis menjadi A itu sama dengan AX kalikan I caping plus AJ kalikan J caping. Ini A, ini AX, ini AJ. I yang ke sini, J yang ke sini. Ini cara menuliskan simbol vektor.
Perhatikan, I atau J itu menunjukkan satu arah tertentu, panjangnya satu satuan, tak berdimensi, dan saling tegak lurus atau istilahnya ortogonal. Lanjut. Setelah kita memahami cara menuliskan satu besaran vektor, maka kemudian kita coba mempelajari aturan penjumlahan vektor. Kalau kita misalkan mempunyai satu vektor, misalkan vektor A tadi nilainya bisa digambarkan dengan panjang suatu garis. Kemudian arahnya dilambangkan dengan anak panah dari garis itu. Jadi anak panah garis ini menunjukkan arahnya, kemudian panjang dari garis menunjukkan nilainya. Kalau ada vektor A seperti ini, kemudian ada vektor B seperti ini, dan kemudian kedua vektor ini hendak kita jumlahkan. Jadi kita hendak mencari A plus B sama dengan berapa, begitu. Maka cara menjumlahkannya itu kita bisa mengikuti aturan gambar seperti ini. Gambar dulu garis A, kemudian kalau dijumlahkan dengan B, gambar lagi huruf vektor B. Dan letakkan posisi vektor yang kedua yang dijumlahkan itu, pangkalnya letakkan di ujung dari vektor A, seperti ini. A ke sini, dan ambil vektor B, geser sedemikian rupa sehingga pangkal dari vektor B itu ada di ujung vektor A. Kalau misalkan sebelumnya vektor B itu mungkin di gambarnya di sini, di sebelah kanannya, maka ini bisa ditarik sedemikian rupa. Tapi ingat, kemiringannya masih tetap sama dan panjangnya masih tetap sama. Panjangnya tetap sama itu artinya nilainya tetap sama. Kemudian kalau kemiringannya tetap sama itu artinya arahnya juga sama. Jadi A plus B itu nanti kita bisa dapatkan penggambarannya seperti ini. Dan kemudian untuk mendapatkan hasil dari A plus B, kita bisa menggambarkan vektor R yang seperti ini. Vektor R itu digambarkan dengan cara menarik garis dari pangkal vektor A, ke ujung vektor B. Jadi A dari sini ke sini plus B dari sini ke sini itu nilainya sama dengan R yang gambarannya dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, kita bisa dapatkan penjumlahannya sedemikian rupa seperti ini, di mana nantinya nilai dari vektor R ini ya tinggal diukur panjangnya, kemudian arahnya ya tinggal dengan melihat arah panahnya. Selanjutnya, ya, kita hendak melihat yang tidak kita lihat seperti ini. Vektor B yang seperti ini, kita bisa tuliskan juga di sini. Jadi satu vektor itu bisa digeser. Vektor B yang di kanan dan vektor yang B yang di kiri itu dianggap adalah vektor yang sama. Kalau vektor itu sama, artinya secara umum panjangnya sama. Panjangnya sama. B yang di kiri dan B yang di kanan panjangnya sama, ya. Kemudian arah kemiringannya B yang di kiri dan B yang di kanan itu sama. Jadi vektor B kiri dan vektor B kanan sama. Kemudian kita juga bisa mendapatkan vektor A yang di bawah
dan vektor A yang jatuh itu adalah dua vektor yang sama. Karena sekali lagi panjang vektor A bawah sama dengan panjang vektor A atas, kemudian arahnya juga sama. Dengan demikian, maka kita akan dapatkan, ingat karena aturan penjumlahan tadi, A plus B sama dengan R, ini A, kemudian ini B, sama dengan R, maka ternyata kita akan dapatkan pula R itu sama dengan B ke atas ditambah A. Jadi R itu sama dengan B plus A sama dengan A plus B. Nah, di dalam matematika kita bisa mendapatkan suatu istilah kalau A plus B sama dengan B plus A, itu ada yang tahu itu istilahnya apa namanya? Distributif atau komutatif? Komutatif, Pak. Ya, betul. Dengan demikian ya, kita lihat bahwa di dalam penjumlahan vektor itu berlaku aturan komutatif. Penjumlahan vektor adalah komutatif. Artinya A plus B itu sama dengan B plus A. Atau artinya ini urutan penjumlahan itu boleh dibalik. Ini A dulu, kemudian ditambahkan B, itu ternyata hasilnya sama dengan B plus A. Paham? Ini sampai sini? Ya, oke. Lanjut. Kemudian penjumlahan vektor menggunakan komponen-komponennya. Kalau tadi vektornya hanya 2, menjumlahkannya seperti itu. Intinya, kalau ada A plus B, maka tinggal, kalau dijumlahkan, tinggal sambungkan ujung vektor A dengan pangkal dari vektor B. Nah, kalau dua vektor. Kalau ini dua vektor, ya, ketemu R. Nah, sekarang kita hendak lihat kalau aturan penjumlahan vektor secara umum seperti itu tadi. Kalau dengan gambar, dengan diagram gitu ya, dengan simbol seperti itu tadi. Nah, kalau sekarang kita hendak coba analisa dengan menggunakan ini, koordinat kartesian seperti ini, kita akan dapatkan ya. Kalau tadi ini aturan penjumlahan vektor umum tadi dengan menggunakan gambar, ini sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita hendak menganalisa ya, bahwa ternyata vektor A itu ada komponen AX, kemudian juga ada komponen AY pada arah theta ya. Itu untuk vektor R. Kemudian kalau untuk vektor B itu ada BX ya, dari sini BX. Kemudian ada juga dari batas ini ke atas itu adalah BY. Kalau Anda perhatikan dari O ke A ke ujung A itu kan tadi ada AX, komponennya ada AX, kemudian komponen dari B itu ada BX. Maka ternyata kalau AX dan BX itu dijumlahkan, nilainya akan sama dengan RX. Ini AX, ini BX, jumlahnya akan sama dengan RX. RX itu adalah komponen dari vektor R, vektor R. Di mana R tadi adalah penjumlahan dari A plus B. Kemudian kita lihat juga bahwa ada RY, RY itu jumlah dari AY plus BY. Seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan RX sama dengan AX plus BX dan RY sama dengan AY plus BY. Sehingga R itu sama dengan akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Ya. Ini mengikuti Pitagoras, dalil Pitagoras. Nilai R ya, itu sama dengan
Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Kemudian arah P, arah vektor R, theta atau arah vektor R, itu bisa dicari melalui hubungan tangan theta sama dengan Rj. Rj per Rx. Ya, dalam penjumlahan vektor seringkali soal-soal itu menanyakan kalau R sama dengan A plus B, A diketahui bla 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 bla, B diketahui bla 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 bla, itu maka hasil penjumlahan tadi R-nya sama dengan berapa? Kalau ditanya R itu sama dengan berapa, itu artinya karena R itu besaran vektor, yang ditanyakan berarti ini adalah nilainya dan arahnya. Kalau cara mendapatkan nilainya berarti dengan menggunakan rumus R yang sama dengan akar Rx kuadrat plus Rj kuadrat tadi. Sedangkan cara mendapatkan arahnya dengan menggunakan rumus tangen theta sama dengan Rj per Rx. Yang kalau tangen theta diketahui, nanti kita bisa dapatkan theta sama dengan arkes tangen Rj per Rx. Atau kalau ditanya arahnya, boleh juga cukup sampai dengan mengatakan tangan theta sama dengan Rj per Rx. Nah, nanti Rj per Rx harus disebutkan nilainya. Arah dinyatakan dalam bentuk tangan theta sama dengan berapa. Atau kalau lebih lengkap lagi, ya nanti berarti theta sama dengan arkes tangan hasil Rj per Rx. Dan kemudian, kalau yang di atas tadi sifatnya nilai-nilai, nah kalau sekarang sifatnya dalam bentuk penulisan komponen-komponennya, ya. Tadi menuliskan vektor kan bisa R sama dengan Rx kalikan I caping plus Rj kalikan J caping. Nah, ini seperti ini. Jadi R itu memang sama dengan Rx, ini kalikan I caping, terus plus Rj yang sini kalikan J caping. Ingat, I tadi vektor satuan, J itu juga vektor satuan. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, lanjut lagi. Pengurahan vektor intinya sama dengan penjumlahan vektor. Bedanya hanya seperti ini. Kalau penjumlahan vektor A plus B, maka hasilnya R. Seperti tadi ya, R itu tarik dari sini ke sini. Tapi kalau pengurangan vektor itu sebenarnya kalau A min B begitu, maka kita bisa membuat dulu dengan pertolongan ada A dulu, vektor A ke sana, kemudian vektor B ke sana, vektor B ini ke atas. Nah, kalau kita mau mengurangkan tidak A plus B, tapi A min B, maka kita harus mengingat bahwa kalau vektor B itu arahnya ke atas, maka vektor min B itu arahnya ke bawah. Min B itu sebenarnya hanya mau mengatakan bahwa nilainya sama dengan B, tetapi arahnya berlawanan dari plus B. Maka min B arahnya ke bawah, plus B arahnya ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau A plus B jadi ke atas, kalau A min B itu sebenarnya bentuknya jadi begini. Nah, nanti kalau A plus B itu tinggal ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor plus B. Itu kalau A plus B. Kalau A min B itu berarti tinggal ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Seperti ini. Ini adalah A min B. Jadi A min B itu sama dengan A plus min B. Apakah pengurangan vektor bersifat komutatif? Menurut Anda, ada yang bisa menjawab?
Ya dan tidak. Dirasakan dulu jawabannya. Tidak, Pak. Tidak? Ada yang jawab ya? Ada yang menjawabnya? Ada yang tidak menjawab? Yang menjawab tidak hanya satu, yang menjawab ya tidak ada, yang tidak menjawab ya, yang tidak menjawab tidak ada lagi. Jumlahnya bagaimana? Ya sudah dianggap berarti yang menjawab tidak hanya satu. Yang lain sebenarnya tahu tidak? Muflih yang menjawab tadi siapa? Kalau muflih aula aufa bukti menjawabnya ya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Farelio Adriana Brilian menjawab ya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jihan menjawab ya atau tidak? Tidak, Pak. Ya, oke. Kita lihat saja. Kalau tadi A itu ke sana, min A ke sana. Ya, min A ke sana. Anda lihat, kalau A min B itu arahnya ini berarti A min B. Ini saya menunjuk gini, ini anak panah Pak kursor ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, jadi Kelihatan, Pak. langsung ya, A min B itu berarti ke sini. Sedangkan B min A itu berarti ke sana, ke atas. Berbeda arah, tapi nilainya sama. Jadi A min B itu nilainya sama, tetapi arahnya berbeda. Dengan demikian, A min B itu berarti tidak sama dengan B min A seperti yang sudah dijawab. Jadi A min B itu tidak sama dengan B min A, yang itu berarti pengurangan vektor bersifat tidak komutatif. Tidak komutatif. Kalau sama itu kan komutatif, kalau tidak sama non komutatif. Nah, ini ya membuktikannya. Nah, itu tadi penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau hanya dua, kalau sekarang kita lihat bagaimana kalau penjumlahan vektor itu tidak hanya terdiri dari dua vektor, tapi banyak vektor seperti ini. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Maka bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Ada vektor D juga. Nah, hasilnya ya sebenarnya tinggal menarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir kali dijumlahkan. Jadi A plus B plus C plus D, pangkal vektor pertama itu adalah vektor A, pangkalnya di sini. Kemudian vektor yang terakhir yang dijumlahkan adalah vektor D, ujungnya di sini. Maka tinggal kita tarik seperti kalau penjumlahan dua vektor tadi, dari pangkalnya ke ujung kita dapatkan vektor R seperti ini. R sama dengan A plus B plus C plus D. Nah, balik dulu. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Sekarang ini supaya menghilang itu. Sebentar. Oke, sekarang kita perhatikan vektor pergeseran. Vektor pergeseran. Displacement. Seperti itu. Kalau ada sumbu koordinat atau kerangka acuan kartesian seperti ini, sumbu X yang ke atas sumbu Y. Ya. Kalau ada benda itu bergeraknya mengikuti lintasan C seperti ini, di melengkung. Nah,
Kalau satu waktu benda itu ada di satu titik seperti yang digambarkan di sini, maka kita mengenal kita mengenal adanya besaran yang disebut sebagai displacement atau pergeseran. Pergeseran itu besaran vektor. Cara menggambarkannya, ya, kalau benda itu bergeser dari titik awal ke titik akhir sini dan pada satu waktu berada di satu titik ini, maka yang dimaksud vektor pergeseran di titik itu adalah dengan cara mengambil garis yang berawal dari titik O atau titik 00 menuju ke titik yang dimaksud. Ini bisa dianggap sebagai RI, misalkan. RI ini bisa juga dianggap di sini dikatakan posisi awal. Kalau kemudian ya benda ini bergerak lagi mengikuti lintasan C gitu, sehingga kalau semula ini di T1 posisinya di sini, di T2 posisinya di sini. Mungkin ini tadi di titik P, sekarang di titik Q seperti ini. Jadi dari titik P ke Q. Ini posisi awal RI. Kemudian nanti dari O ke titik Q itu berarti posisi kedua ya. Itu RF, posisi akhir. Jadi ada posisi RF, ada posisi awal. Maaf, saya lagi mungkin agak rancu menyebutnya. Jadi istilahnya gini, maaf. Kalau posisi, ingat ya, kalau posisi itu pengertiannya dari satu titik yang dimaksud ke titik O. Itu posisi ya tadi. Saya lupa, tadi saya menyebutnya pergeseran. Itu belum pergeserannya. Jadi ingat, kalau posisi itu arah dari ya jadi panjang dari titik O ke titik yang dimaksud, yang diinginkan. Katakanlah ini titik P, maka ini posisi itu dari O ke P. Kalau ini titik Q, maka posisinya itu adalah dari titik O ke Q. Jadi posisi itu dari titik 0. Diacu ke titik 0. Nah, jadi kita dapatkan ini ada RI, posisi awal, kemudian ada RF, posisi akhir. Nah, kalau yang dimaksud pergeseran atau displacement itu adalah ya, pengurangannya. Jadi delta R itu adalah pergeseran, di mana delta R itu sama dengan ini, sebenarnya RF min RI. Jadi delta R itu sama dengan RF min RI. Atau bisa juga ditulis RI plus delta R sama dengan RF. Ya. Delta R ini adalah pergeseran. Jadi pergeseran itu selisih antara dua titik. Tapi kalau posisi itu selisih antara titik yang dimaksud dengan titik O. Itu adalah posisi. Jadi posisi itu selalu dari satu titik ke posisi ke titik O. Ini juga ya dari satu titik ke titik O. Tapi kalau pergeseran itu sifatnya lebih umum ya. Dia dari titik sembarang ke titik sembarang. Nah, seperti ini. Dari titik P ke Q, kalau dikurangkan itu nilainya sama dengan delta R atau pergeseran. Tapi kalau dari titik P ke O itu namanya posisi awal. Ya. Nah, dan kita kembali ke sini. Berarti kita dapatkan rumus RI plus delta R sama dengan RF. Atau delta R sama dengan RF min RI. Nilai ini didapat dengan memahami pengertian penjumlahan vektor seperti tadi. Ingat, ini ya, ini ke sini, itu kan RF ya, ini sisi miring.
kemudian RI ini sisi yang pertama, delta R ini yang kedua. Nah, RF ini kan penjumlahan dari RI plus delta R. Paham ini? Muhammad Mufti maaf, ganti yang lain. Helda Yuwana Arinta, paham? Paham, Pak. Bedanya pergeseran dan posisi? Ya, paham ya? Mikael, paham bedanya pergeseran dan posisi? Paham, Pak. Mikael Naval? Paham, Pak. Ya, ya oke, lanjut dulu. Ini sih Pak, Ya, silakan. mau bertanya tadi yang di slide pengurangan vektor, saya ketinggalan satu. Ya, Mau catat sebentar. ini kalau Masuk mau nih, Pak. di presentasinya materi ini sudah saya berikan di grup WA tadi ya. Kalau mau mencatat di sini sebenarnya nanti tinggal mengambil saja. Tapi ini penjelasannya maksud saya. Tapi ya boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bagaimana? Ini yang dimaksud? Sudah Pak, terima kasih. Halo, yang bertanya tadi sudah? Sudah Pak. Ini. Ya. Ada yang tidak paham? Sudah paham ini? Sudah lanjut ya? Ini tadi vektor pergeseran sudah. Perhatikan dari definisi vektor pergeseran tadi, kalau misalkan kita punya keadaan yang seperti ini, ya, ada RI tadi, RI itu komponennya berarti ini ada XI dan JI, kemudian ada RF yang seperti ini, RF yang maaf, kalau RI sama dan XI ada RI mempunyai komponen XI dan JI seperti ini, maka RI bisa dituliskan dalam bentuk XI kali I caping plus JI kalikan J caping. Seperti ini. Dan kita cek RF. RF itu berarti mempunyai komponen. RF nanti mempunyai komponen XI yang ke sini dan delta X. Penjumlahan dari XI dan delta X. Kemudian juga mempunyai komponen JI plus delta J. Sedangkan delta R itu mempunyai komponen delta X dan delta Y. Delta X dan delta Y. Sehingga kita dapatkan delta R sama dengan I, delta X kali I capling plus delta Y J capling. Kemudian kita dapatkan kalau misalkan XI plus delta X itu dianggap sama dengan XF, ini plus ini dianggap sama dengan XF. Ini sama XF berarti komponen dari RF. Ya. Bisa tulis. Kemudian ini JI plus delta J itu sama dengan JF. Ini komponen dari RF juga. Maka kita dapatkan YF sama ini XF sama dengan XI plus delta X. JF sama dengan JI plus delta J, dan RF sama dengan XF kalikan I caping plus JF kalikan J caping. Ingat ya, sekali lagi kalau menulis yang seperti ini berarti kita hanya menekankan nilainya saja, maka cara menuliskannya miring seperti ini. XF panjang ini sama dengan XI plus delta X, YF sama dengan JI plus delta J. Tapi kalau menulis seperti yang di bawah ini, berarti kita sudah menulis secara utuh, ada nilainya dan ada arahnya. Nilai itu dilambangkan dengan ada XF dan YF ini, sedangkan arah itu dilambangkan ada I caping dan J caping.
RF sama dengan XF kalikan I plus YF kalikan J. Atau karena XF itu sama dengan XI plus delta X, YF sama dengan ini, maka kita juga bisa tulis RF sama dengan seperti ini. Paham ini? Ya, kalau belum ada yang bertanya, dianggap paham gitu ya? Pak. Ya? Ya, izin bertanya. Boleh, silakan. Jadi ini mohon maaf, apa video kamera laptopnya agak bermasalah, jadi saya nggak kelihatan. Jadi RF ini berarti yang ditanya tuh maksudnya ini ya Pak, kayak posisi RF-nya gitu kan ya Pak? Bukan panjang, misalkan panjang jaraknya atau gimana, yang ditanya tuh lebih ke posisinya apa gimana ya Pak? RF. Saya ulangi ya penjelasannya. Sebenarnya kan tadi kita punya dua posisi. Posisi pertama RI, posisi kedua RF. Ingat, kalau posisi itu dari titik O ke satu titik tertentu. Kalau posisi RF dari titik O ke satu titik tertentu. Jadi ingat, kalau posisi itu selalu panjangnya ya, dari satu posisi ke titik O. Sampai sini paham? Iya, iya Pak. Ya. Kemudian ada pergeseran. Kalau pergeseran itu selisih antara dua posisi. Secara umum begitu. Pergeseran itu adalah selisih dari dua posisi. Seperti ini tadi. Ini terlihat PowerPoint-nya, slideshow-nya terlihat? Iya Pak. Delta R itu adalah sama dengan RF min RI. Selisih ya, delta R itu sama dengan selisih antara dua posisi. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau delta R itu dari satu titik ke titik tertentu, tapi kalau R posisi itu dari satu titik ke posisi O. Ke titik O, maaf, ke titik O. Dari satu titik ke titik O. Ya, oke ya, paham ya? Iya Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya berarti yang tadi itu yang RF yang rumusnya agak panjang tuh berarti nyari posisi RF-nya kan Pak? Beda, maksudnya beda sama yang ini. Sekarang kita lihat yang ini. RF itu masih posisi, tapi kalau delta R itu pergeseran. Delta R ini pergeseran. kalau delta R berarti jatuhnya kayak dari satu posisi ke posisi yang lain gitu ya, pakai selisihnya gitu. Ya, betul. Delta R itu selisih antara dua posisi. Berarti itu adalah pergeseran. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini terakhir tadi sampai di sini ya. Jadi di sini kesimpulan yang bawah ini RF itu artinya kan posisi akhir, posisi akhir. F itu kan menggambarkan final, posisi akhir itu sama dengan XI itu adalah posisi awal plus ini RF itu sama dengan kan posisi akhir ya. Jadi ini kan ya gambarannya itu yang ini sebenarnya kan XI plus delta X. XI plus delta X. XI plus delta X itu ini XF. Jadi RF itu sama dengan XF ya. Yang atas ini plus JF ya, plus JF. Jadi maksudnya yang posisi akhir itu adalah penjumlahan dari posisi awal dan delta R. Pergeseran.
Lanjut. Ada kecepatan rata-rata, ya. Kecepatan rata-rata itu VA itu sama dengan RF min RI dibagi TF min TI. Jadi kecepatan itu kan secara umum kemarin sudah kita pelajari adalah R dibagi T. Jarak atau pergeseran dibagi waktu. Nah, kemudian kita pahami dulu ada namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu dikaitkan dengan penggambaran tadi, kan ada RI, ada RF, dan ada delta R. Nah, kalau V atau kecepatan rata-rata atau VAV, AV itu average, kecepatan rata-rata, itu sama dengan RF min RI. RF min RI dibagi TF min TI. TF itu waktu pada saat di titik F, TI itu waktu pada saat di titik I. Sehingga dari sini kita dapatkan RF min RI itu delta R, seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian TF min TI itu sama dengan delta T. V rata-rata itu sama dengan delta R per delta T. Kecepatan rata-rata itu kalau delta R atau delta T-nya ya. Jadi V rata-rata itu kalau delta T-nya besar. Kemarin sudah kita pelajari. Secara umum, maka rumusnya hanya delta R per delta T. Kemudian kita juga mengenal kemarin ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata yang seperti ini, jadi delta R per delta T ini. Tetapi kalau waktu untuk delta T itu sangat kecil sekali. Jadi seperti ini gambarnya. Ini kalau sebentar, dari O ke sini itu dianggap ada R1, kemudian ada R2, ya. R2 itu maksudnya tempatnya itu dia bergesernya kecil sekali. Jadi di sini itu dia bergeser, tapi bergesernya kecil sekali, sehingga seolah-olah R1 dan R2 itu hampir sama. Karena kalau waktunya delta T-nya kecil, maka kan pergeserannya juga kecil. Seolah-olah maka R1 dan R2 ini berimpit. Kalau seperti itu, maka kita ketemu V itu sama dengan seperti kemarin, limit delta L per delta T untuk delta T mendekati 0. Atau secara matematis ini sama dengan dr per dt. Kemudian R itu sama dengan X I caping plus J caping bagi dt. Kemudian kita dapatkan, ya, ini jadi dx dt I plus dj dt J. Ya, dari sini diuraikan jadi seperti ini. Diuraikan lagi sama dengan Vxi plus Vjj. Jadi V sesaat itu sama dengan Vx I caping plus Vj caping. Artinya sebenarnya hanya mau menunjukkan bahwa vektor kecepatan itu juga mempunyai komponen yang searah sumbu X disebut Vx dan mempunyai komponen yang searah sumbu Y disebut Vj. Jadi kalau di posisi ataupun di pergeseran tadi, R itu bisa mempunyai komponen di Rx dan di sumbu X disebut Rx, di sumbu Y disebut Ry, maka V itu juga mempunyai komponen yang di sumbu X disebut Vx dan di sumbu Y disebut
VJ. Nanti artinya ini sebenarnya berlaku umum, di percepatan juga seperti itu. Ingat nanti sebenarnya percepatan ini kan juga ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat ya. Kalau percepatan rata-rata itu secara umum delta V per delta T, untuk delta T waktunya tidak mendekati 0, tapi kalau waktu delta T mendekati 0, maka percepatan itu akan menjadi percepatan sesaat. Nah, kalau dua titiknya secara umum jauh seperti ini kan, itu nanti akan mendefinisikan percepatan rata-rata, P2-1, T2-1, dV per dt, sedangkan kalau delta T mendekati 0, maka kita dapatkan dV per dt, dan secara umum dia akan bisa dituliskan AXI plus AYJ. Artinya percepatan juga mempunyai komponen yang searah sumbu X dan mempunyai komponen yang searah sumbu Y. Sampai sini ada yang bertanya lagi tidak? Oke, paham ya? Nah, itu adalah dasar-dasar vektornya. Secara lebih lengkap, lebih detail bisa Anda pelajari di buku pegangan yang bab 3 ya, bab 3. Dan kemudian kita mempelajari gerak dua dimensi sekarang yang dengan percepatan tetap. Jadi kita pelajari sekarang gerak dalam dua dimensi dengan percepatan tetap. Kalau gerak dua dimensi itu berarti geraknya secara umum mempunyai dua komponen. Yang satu searah sumbu X dan yang satu searah sumbu Y. Seperti ini, V sama dengan Vx plus Vy. Kemudian, nah ini, Vx itu berarti sama dengan Vx0 plus Axt. Jadi kalau V itu sama dengan seperti ini, kemudian Vx itu secara umum kalau dia adalah gerak linier berubah berat urat atau GLBB, kemarin di kinematika satu dimensi kita tahu ini mempunyai rumus sama dengan seperti ini. Secara umum ya ini. Kemudian yang PY itu juga secara umum mempunyai rumus yang sama seperti ini. Sehingga kalau ini kita substitusikan ke sini, kita akan dapatkan rumus yang seperti ini. Kemudian ini bagian ini yang sumbu I, yang I caping ini ada komponen Vx0, ada Ax. Ini J ini punya komponen Vy0, ada AY. Nah, sekarang yang Vx dan Vy dijadikan satu ya. Seperti ini. Jadi ada Vx0 I plus Vy0 J gitu. Satu. Ini Axt, ini juga AZT. IJ sama ya. Yang P dikumpulkan dengan V, yang AX kalikan T dikumpulkan dengan A kalikan T. Sehingga karena ini secara umum adalah V0, ini kan berarti V0, sedangkan ini berarti adalah A kalikan T, maka kita bisa tuliskan V sama dengan V0 plus AT. Jadi dalam gerak satu dimensi kemarin, kita punya rumus V itu sama dengan V0 plus AT. Maka ternyata kalau dalam gerak dua dimensi, kita juga mempunyai rumus V itu juga sama dengan V0 plus AT. Ya. Selanjutnya, kita juga cek posisi seperti ini. Posisi itu secara umum R sama dengan X plus Y, ya, XI plus YJ.
Kemudian dalam satu dimensi, X itu dirumuskan seperti ini, sedangkan Y itu juga dirumuskan seperti ini. Kalau ini disubstitusikan, dimasukkan, kita ketemu seperti ini. Dan kalau diuraikan lagi, maksudnya seperti cara tadi yang X0 dikumpulkan dengan Y, X dikumpulkan dengan Y, V kali T dikumpulkan dengan V kali T, dan yang setengah AT kuadrat dikumpulkan dengan setengah AT kuadrat, seperti ini. Maka kita dapatkan R itu sama dengan R0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi kalau dalam satu dimensi, kinematika satu dimensi kita punya rumus yang seperti ini. Di dalam kinematika dua dimensi kita juga punya rumus yang identik, yang bentuknya sama. Untuk contoh soal, silakan dibaca di buku. Dicek di buku pegangan. Atau di buku-buku yang lain. Dan kemudian kita pelajari gerak khusus yang disebut gerak peluru. Ini sudah sering kita pelajari ya waktu SMA. Gerak peluru itu gerak yang selama benda itu bergerak, dia gerakannya itu dibagi dua. Ada yang searah sumbu X dan ada yang searah sumbu Y. Jadi komponen dari gerak itu bisa dibagi dua. Ada yang searah sumbu X atau yang searah sumbu Y. Nah, ini diasumsikan gerak-gerak peluru seperti ini. Selama bergerak, dia terkena percepatan gravitasi G. G-nya ini konstan, arahnya ke bawah. Kemudian pengaruh gesekan udara dapat diabaikan. Benda tidak mengalami rotasi. Nah, asumsi ini kan harap diperhatikan. Ya ini kurang ke atas. Nanti silahkan dibetulkan sendiri. Jadi ini maksudnya selama bergerak percepatan gravitasi adalah G, dan G itu nilainya konstan dan arahnya ke bawah. Asumsi yang lain seperti ini. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka kita bisa lihat lintasan gerak peluru itu yang dimaksudkan adalah seperti ini. Jadi mula-mula di sini, kemudian ini. Nah, seperti ini lintasannya. Ingat di sumbu X dan Y selalu mendapatkan G ke bawah, benda tidak berotasi, dan ingat ini benda ini G-nya selalu konstan ya. Untuk gerak peluru ini biasanya kan dianggap benda itu mendapatkan kecepatan awal. Kecepatan awalnya V0. Jadi benda yang mengalami gerak peluru mendapatkan kecepatan awal, kecepatannya V0. Karena V0 itu arahnya di antara sumbu X dan Y, maka ini bisa dijabarkan dalam bentuk komponen-komponennya. Berarti kalau ini V0, ada komponen searah sumbu X, Vx0, ada yang searah sumbu Y, Vy0. Ini membentuk sudut θ 0 seperti ini. Nantinya gerak kalau benda didorong, ya dilemparkan gitu dengan kecepatan awal V0 tertentu, maka benda ini akan berakibat bergerak dengan mengikuti lintasan yang seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena secara umum nantinya benda itu yang searah sumbu X, dia punya komponen Vx0. Vx0 ini gerakannya adalah gerak linier beraturan atau GLB. GLB artinya dia tidak mempunyai percepatan. Sedangkan komponen searah sumbu Y itu adalah GLBB, gerak linier berubah beraturan, dan secara khusus itu analog atau identik dengan gerak jatuh bebas.
Jadi mempunyai percepatannya adalah G yang arahnya ke bawah. Sehingga lintasannya akan seperti ini, kira-kira di titik ini akan seperti ini, komponen-komponennya. Kalau di titik 0, di titik paling atas, dia hanya akan mempunyai Vx 0 saja. Jadi dia hanya akan mempunyai komponen Vx 0 saja. Tapi yang Vj itu nanti dianggap sudah sama dengan 0. Jadi yang searah sumbu Y, benda itu kan bergerak, mula-mula kecepatannya V0, tapi kemudian dia mendapat perlambatan karena ada G ke bawah. Berarti kan menjadi Vj0 min setengah GT kuadrat. Artinya Vj0 dikurangi dengan setengah GT kuadrat, sehingga dia mencapai titik tertentu, titik paling atas, itu nanti nilai setengah GT kuadratnya itu akan sama dengan Vj0. Sehingga akan berakibat nilai Vj-nya akan sama dengan 0. Maka tinggallah dia mempunyai komponen kecepatan yang searah sumbu X saja. Dan yang searah sumbu Y, kecepatannya 0, dan sesaat kemudian benda akan jatuh. Sehingga arahnya menjadi seperti ini. Nah, ini silahkan dipahami. Nanti ada Vx0 konstan, V0 cos theta, ya. Seperti tadi maksudnya, jadi yang searah sumbu X itu konstan, nilainya sama dengan V0 cos theta 0. Mengapa ini seperti ini? Pahami vektor tadi, masalah vektor tadi. Kemudian juga ada Vj. Vj sama dengan Vj 0 min GT. Maaf, nanti salah. Kalau Vj sama dengan Vj 0 min GT. Yang rumus yang benar yang ini. Tadi saya menyebut setengah GT kuadrat. Kalau setengah GT itu kalau untuk Y. Itu salah. Yang benar ini. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Silahkan ini dipahami. Ini adalah gerak peluru. Ada pertanyaan untuk gerak peluru ini? Ini rumus-rumus utama gerak peluru. Ini pemahaman tentang gerak peluru, ini rumus-rumus utamanya. Rumus berikutnya itu sebenarnya diturunkan dari ini. Miko Fernando, ada pertanyaan? Halo, Miko Fernando, ada pertanyaan? Miko tidak ada? Fatin Fahira, ada pertanyaan? Cek. Halo, Nggak ada, cek. Pak. Ya, nggak ada. Paham? Pak. Paham. Ya. Najla Zakia, ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Ya, oke. Ya, sudah. Berarti kita lanjut saja. Problem. Ini PR. Dalam gerak parabola, tunjukkan bahwa lintasan partikel dapat dinyatakan seperti berikut. Turunkan rumus titik tertinggi dan terjauh. Ya. Ini PR tapi tidak dikumpulkan saja. Silakan didiskusikan atau dicari pustakanya. Silakan Anda berusaha menurunkan. Kalau mungkin besok saya keluarkan di soal UTS.
Ya. Jadi saya ngeceknya besok langsung di soal UTS. Oke ya, lanjut. Dan ada gerak melingkar beraturan, ini sebenarnya juga adalah gerak 2 dimensi. Mengapa begitu? Karena gerak melingkar beraturan itu ya seperti ini. Dia mau punya arah yang ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi intinya coba Anda pahami yang gerak sebelumnya, kemudian Anda bandingkan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, dari gerak melingkar beraturan ini, kita dapatkan ada kecepatan linear, besarnya tetap, V, arahnya selalu ini, tegak lurus dengan R. R itu jari-jari ya. V, ini V. Ini selalu tegak lurus dengan R, jadi membentuk sudut 90 derajat. Kalau benda di posisi P, dia arahnya ke sana. Kalau di posisi Q, arahnya agak ke sini. Jadi yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan adalah gerak yang seperti ini. Gerak itu mempunyai kecepatan yang besarnya tetap dan arahnya selalu tegak lurus dengan R. Sehingga kita akan dapatkan ada AAV, percepatan rata-rata, sama dengan VF min VI bagi TF min TB, sehingga dV per dt seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk alfa ini kita dapatkan delta V per V sama dengan delta S per S. Coba ini Anda pahami sendiri. Yang jelas kita akan dapatkan AV itu sama dengan V per R, kemudian kita mengenal adanya percepatan radial, AR sama dengan V per R, limit delta S per delta T. Jadi dari rumus umum yang seperti ini, kemudian kita dapatkan ada percepatan radial. Kalau percepatan radial itu delta S per delta T-nya itu dianggap delta T menjadi unggul, sehingga kita dapatkan ini sama dengan V, sehingga AR itu sama dengan V kuadrat per R. Ini adalah percepatan radial. Percepatan radial arahnya selalu tegak lurus dengan R. Silahkan dipahami. Contoh lihat di buku. Kemudian ada gerak lengkung. Kalau gerak lengkung tadi di samping dia mempunyai percepatan radial, juga mempunyai percepatan lain yang disebut ini. Ada tangensial. Jadi A itu komponennya ada AR dan ada AT. AR itu percepatan radial, definisinya sama seperti tadi, dan ada percepatan tangensial. Kalau tangensial yang seperti ini. Tangensial itu membentuk sudut 90 derajat dengan AR. Kalau hanya ada AR, gerakannya jadi gerak melingkar beraturan. Kalau ada AT juga, jadi AT itu bernilai tidak sama dengan 0, maka geraknya itu akan seperti ini, melengkung. Kalau hanya AR jadi gerak melingkar, kalau ada AT menjadi seperti ini. Nah, silakan ini dipahami. Yang bagian ini cara menggambarkan kalau percepatan itu ada dalam sistem koordinat polar. Ya silakan yang bagian-bagian ini dipahami sendiri, masih ada sisa waktu kuliah 30 menit. Dipahami sendiri, dipelajari. PR-nya yang bagian ini PR yang sifatnya tidak dikumpulkan. Silahkan dipelajari contoh-contoh soal yang ada di buku. Juga latihan-latihan soal silahkan dicek, dipelajari sendiri. Yang mungkin besok akan saya keluarkan di UTS. Jadi sisa waktu yang ada silahkan dipakai untuk belajar sendiri. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Untuk keseluruhan gerak 2 dimensi.
Tidak ada? Kalau tidak ada, sekali lagi tugas yang tidak dikumpulkan 30 menit ke depan mempelajari ini, juga coba mulai mempelajari yang ini tadi, gerak, maaf tadi yang saya ada tugas tadi. Yang tugas ini silahkan coba mulai diotak-atik. Yang keadaan-keadaan ini, gerak melingkar beraturan, terus gerak melengkung, ini coba Anda cari contoh-contoh soal yang kemudian dibaca dan dipahami. Sekian kuliah dari saya pada siang dan sore hari ini. Yang belum absen, sekali lagi yang belum absen, mohon untuk absen, dan nanti absen akan saya tutup kalau tidak salah sekitar jam 15 lebih 50-an menit. Ya. Ingat, berarti sekitar 50 menit lagi absen akan saya tutup. Dan Senin depan kita ketemu lagi dengan kuliah sudah maju ke bab berikutnya, yaitu mulai ke dinamika. Kita besok akan kuliah sudah mempelajari hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.